Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah statistika, yaitu Prof. Anan Sutisna dan juga Bu Elsa Fitriana, kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap pengaruh tingkat pendidikan terhadap literasi digital. Baik, sebelum itu di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri. Dengan saya sendiri yaitu Cinta Dwi Azahra, lalu ada Luna Rifa, lalu Putri Adisti Satria Amelia, dan yang terakhir ada Pidia Harulisa. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang mengenai hasil analisis dari kelompok kami. Di era digital yang semakin berkembang pesat, kemampuan literasi digital menjadi keterampilan esensial bagi masyarakat dalam menghadapi arus informasi yang terus mengalir. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga pemahaman terhadap informasi yang diperoleh serta kemampuan memilah konten yang valid dan aman. Tingkat pendidikan diyakini memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan tersebut, karena pendidikan memberikan dasar berpikir kritis dan pemahaman konseptual yang lebih baik terhadap teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana tingkat pendidikan memengaruhi literasi digital masyarakat dengan harapan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara kedua variabel tersebut serta menjadi dasar dalam merancang strategi peningkatan literasi digital yang lebih efektif dan inklusif. Oke, baik. Berikutnya yaitu tentang metodologi penelitian yang terdapat 4 poin. Sebelumnya saya akan menjelaskan dua poin pertama dulu. Yang pertama itu ada populasi dan sampel. Nah, penelitian ini meliputi masyarakat umum di sekitar wilayah kampus, terutama mereka yang termasuk pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat dewasa. Nah, pengambilan sampelnya dilakukan dengan metode non-probability sampling atau lebih tepatnya purposive sampling karena kami menetapkan kriteria bahwa responden harus memiliki pengalaman menggunakan perangkat digital seperti laptop, smartphone atau handphone, dan menggunakan komputer. Nah, total responden yang terkumpul itu adalah minimal 50 orang. Nah, selanjutnya yaitu ke poin kedua, yaitu teknik pengumpulan data. Nah, kami menggunakan kuesioner online yang disebarkan melalui media sosial atau grup diskusi daring. Nah, dalam kuesionernya itu berbentuk Google Form. Nah, kuesioner ini tuh dirancang untuk menggali informasi mengenai karakteristik si responden tersebut. Nah, pola penggunaan teknologi digital, tingkat literasi digital, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Oke, baik. Di slide berikutnya yaitu metodologi penelitian, variabel penelitian, dan pengolahan dan analisis data. Nah, yang pertama itu ada variabel independen atau X, yaitu tingkat pendidikan terakhir responden, yang dikategorikan mulai dari SD, SMP, SMA atau SMK, D3 atau S1 hingga S2 ke atas. Nah, sedangkan variabel dependennya atau V adalah pemahaman literasi digital yang kami ukur melalui beberapa pertanyaan. Nah, seperti contoh, seperti kemampuan responden membedakan hoax, penggunaan internet untuk edukasi, serta pemanfaatan digital secara aman. Nah, setelah data terkumpul, kami melakukan pengolahan dan analisis data dengan menggunakan aplikasi atau software SPSS. Nah, kami menerapkan dua pendekatan, yaitu ada statistik deskriptif, yaitu seperti distribusi frekuensi, diagram batang, lingkaran, dan ukuran pemusatan. Yang kedua itu ada statistik inferensial, termasuk uji chi-square untuk melihat hubungan antara pendidikan dan literasi digital, serta korelasi sederhana untuk data skala interval. Lanjut ke hasil deskriptif literasi digital. Yang pertama adalah frekuensi penggunaan perangkat digital dengan kategori kurang dari 1 jam, 1-3 jam, 4-6 jam, dan lebih dari 6 jam. Frekuensi sama rata 1 dan persentase sama rata 25,0%.
Dengan statistik deskriptif, MEAN 3,62, median 3,5, modus 0,5, range 6,5, dan simpangan baku 2,93. Lanjut ke nomor 2, partisipasi pelatihan literasi digital. Dengan kategori pernah, frekuensi 1, persentase 33,33%. Lalu kategori tidak pernah, frekuensi 2, persentase 66,67%. Dengan statistik deskriptif yang menyatakan bahwa MEAN 0,33, median 0, modus 0, range 1, simpangan baku 0,58. Lanjut ke nomor 3, pentingnya literasi digital dengan kategori sangat tidak penting, biasa saja, penting, dan sangat penting. Dengan frekuensi yang sama rata yaitu 1 dan persentase yang sama rata 20,0%. Lalu di bawahnya statistik deskriptif yang menyatakan bahwa MEAN 3,0, median 3, modus 1, range 4, dan simpangan baku 1,58. Baik, kita lanjutkan kepada nomor 4, lalu ada pemahaman penggunaan internet aman dengan kategori sangat rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Lalu frekuensinya sama rata 1 dan persentasenya sama rata 16,67%. MEAN-nya adalah 3,0, median 3,0, modus 3, range 4, dan simpangan baku 1,41. Lanjut pada nomor 5, kemampuan membedakan hoax dengan kategori selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Frekuensinya sama rata 1, tetapi yang tidak pernah itu frekuensinya 2, dan persentasenya sama rata 16,67%, tetapi pada kategori tidak pernah persentasenya 33,33%. Lalu di bawahnya ada statistik deskriptif yang menyatakan bahwa MEAN 2,67, median 2,5, modus 1, range 4, dan simpangan baku 1,63. Lanjut nomor 6, kecukupan pelatihan literasi digital di lingkungan dengan kategori ya sudah mencukupi, frekuensi 1, persentase 20,0%. Lalu kategori cukup dengan frekuensi 2, persentase 40,0%. Lalu kategori belum cukup, frekuensi 1 dengan persentase 20,0%. Lalu yang terakhir, tidak ada sama sekali dengan frekuensi 1 dan persentase 20,0%. MEAN-nya adalah 2,6, median 3, modus 3, range 3, dan simpangan baku 1,14. Lalu lanjut pada nomor terakhir, faktor yang mempengaruhi literasi digital dengan kategori akses internet, lingkungan keluarga, sekolah ataupun kampus, minat pribadi, serta pelatihan khusus. Frekuensinya itu disamaratakan menjadi 1 dan persentasenya disamaratakan 20,0%. Dengan MEAN 3,0, median 3, modus 1, range 4, dan simpangan baku 1,58. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu analisis pengaruh literasi digital dalam bentuk persentase. Bisa dilihat pada item 1 yang paling rendah yaitu 3,8% tidak melihat pengaruhnya. Lalu item 2, 36,5% juga menganggap bahwa mempengaruhi. Lalu item 3, 48,1% percaya bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi. Kesimpulannya adalah mayoritas responden atau lebih dari separuhnya menyatakan bahwa tingkat pendidikan itu sangat mempengaruhi kemampuan literasi digital seseorang. Tetapi ada sedikit orang yang memilih bahwa ia tuh merasakan tidak ada melihat pengaruhnya sama sekali. Oke baik, jadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini yaitu tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap literasi digital, di mana responden dengan pendidikan lebih tinggi seperti D3 atau S1 menunjukkan pemahaman mereka yang lebih baik dalam menggunakan internet secara bijak, memilih informasi valid, dan memanfaatkannya untuk keperluan edukatif.
Mereka juga sudah terbiasa membedakan berita faktual dan hoax dibandingkan responden berpendidikan SMA atau SMK. Namun, sebagian besar responden merasa pelatihan literasi digital di lingkungan mereka masih belum mencukupi, mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan keterampilan digital dan penyediaan edukasi yang memadai. Oleh karena itu, penguatan literasi digital tidak hanya bergantung pada pendidikan formal, tetapi juga memerlukan dukungan dari akses internet, minat pribadi, dan lingkungan sekitar. Lalu saran yang dapat diberikan yaitu yang pertama, institusi pendidikan disarankan aktif untuk menyelenggarakan pelatihan literasi digital sejak pendidikan menengah, mencakup keterampilan dasar, etika bermedia, dan juga keamanan siber. Lalu yang kedua, pemerintah dan LSM perlu memperluas akses pelatihan literasi digital, terutama di daerah dengan keterbatasan teknologi, melalui program berbasis komunitas yang inklusif. Lalu yang ketiga yaitu kampanye literasi digital harus dilakukan secara masif melalui media dan platform digital dengan pendekatan sesuai usia dan latar belakang, menekankan keterampilan teknis dan juga berpikir kritis. Lalu yang keempat, diharapkan individu memiliki kesadaran untuk belajar mandiri tentang teknologi informasi karena literasi digital suatu proses pembelajaran sepanjang hayat. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.